Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri Rahman dari kelas H, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, dengan NIM 2101111000207. Nah, berbicara tentang asal-muasal negara, bagaimana sih suatu negara itu terbentuk? Untuk mendapatkan jawabannya, yuk simak video ini sampai akhir. Teori asal mula negara, apa saja sih teorinya? Terdapat dua macam teori. Yang pertama yakni teori spekulatis. Terdiri dari teori perjanjian masyarakat, teori teokratis, teori kekuatan, teori patriarkal, matriarkal, organis, daluarsa, dan teori ilmiah. Yang kedua, teori historis atau teori evolusionistis. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Menurut Hugo de Groot atau Grotius, sebelum ada negara, kehidupan rakyat pada suku-suku primitif. Menurut Thomas Hobbes, Homo homini lupus atau manusia yang bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lain, keadaan inilah yang dikenal dengan bellum omnium contra omnes atau perang antar semua melawan semua, hingga berubah menjadi pactum subjection atau perjanjian pemerintah dengan jalan mana segenap individu berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat kepada seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa untuk mengatur kehidupannya. C. Menurut pendapat John Locke, kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas. Individu-individu mengadakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. D. Sedangkan menurut pendapat Jean-Jacques Rousseau, pactum uniens atau perjanjian masyarakat sebenarnya. Pemerintah dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakilnya. Yang berdaulat adalah seluruh rakyat. Selanjutnya, yakni teori ketuhanan. Teori ketuhanan menjelaskan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk Tuhan, dan mereka hanya bertanggung jawab pada Tuhan, bukan siapapun. Terdapat dua macam teori ketuhanan. Yang pertama yakni teori ketuhanan langsung, yakni teori untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan, adanya negara atas kehendak Tuhan. Yang kedua yakni teori ketuhanan tidak langsung, manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintah, melainkan raja atas nama Tuhan, raja pemerintah atas karunia Tuhan. Sebagai contoh yakni Firaun Mesir yang dianggap sebagai titisan Dewa Ra. Teori kekuatan. Yang pertama, negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Yang kedua, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal utama yang menyebutkan negara. Yang ketiga, yakni negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan yang keluar sebagai pemenang adalah yang membentuk negara. Selanjutnya, ada teori patriarkal. Ayahlah yang berkuasa dalam keluarga dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Keluarga berkembang biak dan terjadilah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh ayah. Lambat laun, keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal. Karena negara adalah perkelompokan beberapa suku. Lalu, ada teori organis. Negara dianggap dengan makhluk hidup. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Berikut teori patriominal. Raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya harus tunduk kepadanya. Teori alamiah dikemukakan oleh Aristoteles. Negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru makhluk sosial, sehingga manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi rasional dan etis yang kemungkinan manusia mencapai tujuannya dalam hidupnya untuk mencapai yang baik dan adil. Selanjutnya, teori historis. Bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Berikut beberapa pandangan menurut pemikir Islam. Pendapat Al-Farabi. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Menurut Imam Ghazali, manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian karena dua faktor, yaitu faktor kebutuhan akan keturunan, faktor saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan lain-lain. Menurut Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan. Nah, video kali ini sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.